Aman-aman. Oke, yang lain gimana? Mungkin yang baru join juga kalau bingung sama tulisan yang ada di sini, silahkan ngomong yang mana. Oke, clear ya? Oke, kita sudah menunjukkan yang pertama, yaitu terdapat dengan tunggal elemen identitas. Poin berikutnya adalah menunjukkan bahwa ada sifat asosiatif yang berlaku di grup ini, itu berlaku sifat asosiatif. Bagaimana kita menunjukkannya, itu yang PR. Ya, berarti kira-kira seperti biasa nih, kalau mau menunjukkan sifat asosiatif itu kita butuh apa? Langkah apa yang pertama kita ambil? Langsung, Pis, langkah apa yang pertama kita ambil kalau ingin menunjukkan asosiatif? Pis. Ini dulu. Mana Pis? Ambil sembarang ABC. ABC boleh. Jadi intinya berapa anggota? 2, 3, 4? 3. 2. Serius? 3 loh. 3. Iya. Oke. 3 anggota. Di mana? Home GH. Oke, home GH. Sip. Berarti kita harus mengambil sebarang. Diambil sebarang. Oke. Nih, sebarang. BTW, karena tadi udah ngefixin G itu identitas, kalian nggak boleh menulis G ya. F masih boleh sebarang karena dia cocok. Jangan pakai G, pakai H boleh, pakai H boleh, tapi jangan pakai G ya, karena G itu udah identitas. Jangan memakai G. Siapa? Kalau Anda nggak mau, boleh pakai ABC sesuai saran Hafiz, boleh A, B, C. Oke. Karena ABC ini anggota home GH, kita ingin menunjukkan apa? Asosiatifnya itu gimana? Berarti apa? Kita harus bisa menunjukkan ya, kalau nanti si A ya, ini kalimat ini itu ya, begini ya. Kita harus bisa menunjukkan kan begini ceritanya. Oke. Ini A, ini B ya. Terus masih harus disatuin lagi dengan C begini. Ini harus sama dengan ya, geser lah gitu ya. Sama dengan A-nya dulu yang keluar, terus baru B, baru C, barulah X. Seperti ini. Nah, kita harus bisa menunjukkan ini. Sebelum ke situ, kita ke sini dulu. Ini nanti saja. Idenya adalah menunjukkan harus bisa. Setelah diambil sebarang 3, kita kan harusnya normalnya jabarin ya. Kita jabarin terlebih dahulu. Kita kan punya kurung nanti. Nih, kalau dia kan yang dikerjain duluan pasti yang di sini, yang di dalam sini. Nah, A diamond B sesuai definisi kan untuk sebarang F diamond G ini kan berarti Fx diamond ini Gx ya, harusnya harusnya Gx. Berarti kan kita punya AX diamond Gx ya, atau bundaran Gx. Kita punya itu. Ini aja saya manfaatin. Ini ya, ini sebagai A, ini fungsi A, ini fungsi B. Terus masih harus bundaran lagi oleh HX, CX maksudnya. Seperti ini. Oke, saya tanya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Random. Angel,
Kita ngapain setelah ini? Gimana Angel? Ya, ngapain? Diapain tuh setelah ini? Pundi tiang ini? Nggak ada kok. Ada kok. Angel, piye? Oke, orangnya sepertinya nggak ada. Oke, saya tanya Nil, Nil gimana Nil yang ini Nil? Sama dengan apa? Setelah Anda bisa menunjukkan ini, targetnya tadi adalah menunjukkan keasosiatifan. Iya Nil, ini arti apa pun jadi. Iya, gimana? Nah, ini ngirim chat apa ini? Oke, masih Pak Budio udah kelas. Oke. Ya, yang sholat langsung ya ke guru maghrib. Tapi masih lama sih. Ya, oke. Jadi, solusinya sebenarnya begini. Anda kan mengetahui kalau H itu adalah grup atas operasi bundaran. Ya. H itu adalah grup atas operasi bundaran. Nah, karena ini apa ya? Bisa dibilang karena H itu suatu himpunan yang bisa dioperasikan bundaran. Nah, logikanya gini. Sebarang ABC ini kan fungsi. Ya. Sebarang ABC ini fungsi. Fungsi yang bagaimana? Yang anggota Hum GH. Hum GH tadi apa? Hum GH adalah sebuah himpunan yang berisi fungsi yang memetakan G ke H. Artinya, baik AX maupun BX ataupun CX itu masing-masingnya anggota H. Ini anggota H, ini anggota H, ini juga anggotanya H. Nah, tentu karena H itu adalah grup, ya, karena H itu adalah grup, tentu berlaku asosiatif pada H. Berarti dari operasi bundaran ini kita peroleh AX dioperasikan buka kurung BX dioperasikan dengan CX. Ini kita bisa peroleh karena pada H yang merupakan grup berlaku asosiatif. Nah, dari sini dapat Anda kembalikan ke bentuk yang ini, ya, yang kita tuju. Karena sudah memenuhi. Tinggal kita rubah kurung-kurungnya saja. Ya, berarti kita punya B tutup, gitu ya. Barulah di sini ada A. Oke, seperti ini. Nah, karena Anda sudah menunjukkan keasosiatifannya, selesai. Berarti untuk asosiatif ini gampang, nggak susah, ya. Dari alasan apa ya? Langkah ini saya kasih warna merah ya. Buat ini, ya. Itu terjadi sebab ya, sebab H adalah grup sehingga H pasti berlaku sifat asosiatif untuk tiap anggotanya dan operasi atas operasi binernya gitu. Oke, jadi untuk yang untuk yang pertama ini sudah gampang, selesai, terbukti bahwa berlaku ya. Demikian.
Ini merahnya saya matiin dulu. Oke. Demikian terbukti bahwa pada himpunan HUM GH pada ini semua berlaku sifat asosiatif. Nah, yang terakhir, untuk setiap anggota himpunan terdapat elemen invest. Langkah kotornya, jadi kalau kalian ngerjain PSA itu harus ada langkah kotornya dulu ya. Langkah kotornya kan karena harus ada inverse, berarti saya harus ambil sebarang. Oke. Diambil sebarang. Sebarang apa? Nggak tahu ya, terserah. Mau Anda bilang A, B, C, D, E, F, G, H. Cuman saya lebih suka bilangnya F. Diambil sebarang F anggota HUM GH. Nah, harus apa ya? F ini ya, F fungsi yang kita ambil sebarang ini harus punya inverse. Yang artinya maksudnya apa? Maksudnya kan harus seperti ini ya. F diamond GX gitu ya. Ini kan kotornya gini. Ini diamond apapun ya, inverse-nya katakan saya nggak tahu, misal aja F inverse gitu ya. F inverse itu harus sama dengan G. Kenapa harus sama dengan G? Jawabannya sederhana, karena G adalah identitas. Jadi fungsi yang bagaimana yang kalau dioperasikan diamond jadi G. Nah, seperti itu. Itu yang kita ingin tuju. Jadi dari F harus ada F inverse sehingga F ini Fx bundaran F inverse-nya ini sama dengan G. Jadi harus ada yang sama dengan G. Nah, G. Jadi F ini harus dioperasikan siapa sih yang harus sama dengan G gitu ya. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi kalau kita misalkan F diamond G itu kan Fx bundaran. Bundaran ini bukan fungsi komposisi ya, beda. Bundaran ini operasi pada H. Jangan bilang fungsi komposisi, agak berbeda maksudnya. Oke. Fx bundaran Gx itu sama dengan ya siapapun nanti endingnya jadi Gx gitu ya. Fx bundaran nggak ngerti ini siapa, tiba-tiba jadi Gx. Atau dengan cara kotor ya, F inverse ini mungkin lebih enak kalau saya tulisnya begini ya, dengan inverse saya pilih F inverse. Nah itu nanti kan harusnya sama dengan Fx ya, Fx bundaran F inverse X ini haruslah sama dengan ini, dan endingnya nanti sama dengan Gx ya. Ini kan harusnya sama dengan F, ini F inverse ya, begitu-begitu aja sih idenya, cuman kita manfaatkan teori grup setelah ini. F inverse X, nah ini haruslah sama dengan Gx. Ini kasarnya Anda harus temukan F inverse X-nya siapa yang bisa sama dengan Gx. Jawabannya gampang. Gini, karena Anda ambil sembarang F anggota HUM GH ya, dan sebarang X anggota G, ini jangan pernah ketinggalan ya. Karena kita pakai X-nya dan sebarang anggota G, maka Fx ini bakal jadi anggota H. Ya, pasti dia anggota H. Nah, anggota H karena H itu grup pasti punya inverse. Yang nyatakan saja F inverse. Nah, nanti dia pasti sama dengan identitas H. Identitas H dengan kata lain sudah pasti Gx. Tuh, jadi dasarnya begini.
Oke. Ya, berarti penyusunannya begini. Diambil sembarang F anggota home GH dan sembarang X anggota G. Artinya apa? Fx anggota H gitu ya. Fx anggota H. Fx anggota H. Nah, jadi sebarang nih cerita. Fx itu pasti anggota H. Kemudian karena H adalah grup, maka apa? Setiap anggotanya pasti memiliki inverse. Pasti memiliki inverse. Ya, tanpa mengurangi keumuman, misalkan inverse dari fx gitu ya adalah f inverse x. Nih. Sedemikian hingga apabila dibentuk, nah ini F diamond F inverse X sama dengan GX, yang GX ini tidak lain adalah identitas pada home GH gitu ya, home GH ya, kita bikin gini di bawah, home GH. Begini. Nah, karena diperoleh ini, Anda peroleh bahwa apapun fungsinya itu pasti punya inverse. Kok bisa? Coba kita ganti. Diambil sebarang, katakan A anggota home GH dan sebarang X anggota G. Artinya AX pasti anggota H. Karena H adalah grup, maka setiap anggota H pasti memiliki inverse. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan inverse dari AX adalah A inverse X. Sedemikian hingga apabila dibentuk A diamond A inverse X sama dengan E home GH. Artinya apa? Terbukti bahwa ya, demikian terbukti bahwa untuk sebarang anggota dari home GH pasti memiliki inverse. Adakah pertanyaan? Ya, jadi bagaimana kita menyusun secara kasar? Tulis saja kasarnya dulu. Nanti kita susun kalimatnya yang kita butuhkan propertinya gimana. Gitu. Adakah pertanyaan? Oke, tidak ada seperti. Nah, sekarang selesai kan? Karena operasinya diamond to biner, terus apa? Ada identitas, terus asosiatif, terus inverse. Dengan demikian, kita tahu bahwa hubungan dengan operasi diamond adalah grup. Ya. Ya. GH ada grup. Terbukti. GH adalah grup. Nah, seperti ini. Nah, udah selembar doang jawabannya.
Kalau Anda minta jawaban versi kertas, saya sudah berikan ya. Mana ya waktu itu? Sabar. Bukan ini, hijauan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada kok di grup. Oke. Jadi untuk PR yang ini, PR-nya Bu Yeni yang kemarin sudah saya kirim ke grup, itu logika menjawabnya seperti ini. Tadi mulai menentukan identitasnya, asosiatifnya, sama inversi. Itu semuanya ada. Ini merah ini nggak usah ditulis ya yang ini. Ini itu karena apa ya? Bisa dibilang cuman efek bukti tambahan aja. Dia nggak perlu nggak apa-apa. Dosen kalian pasti mengerti. Oke, ini clear? Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ya, kita akan kesini dulu. Mana meetingnya tadi? Oke. Kita ada materi. Kita kan sudah clear tentang homomorfisme ya. Sudah cukup clear. Artinya kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya adalah teorema utama homomorfisme. Jadi ini adalah barang penting ya. Kalau Anda tanya tingkat kepentingan teorema ini, itu setara dengan kalian ngafalin aksioma grup. Ya. Jadi tingkat kepentingannya setara dengan kalian ngafalin aksioma dari grup. Oke. Anda cek. Karena sebelumnya sudah diberikan homomorfisme grup dan sifat-sifatnya, ya. Nah, sekarang didefinisikan. Jadi, kita menamakan ini adalah definisi homomorfisme natural, ya. G. Misal G adalah grup dan N adalah subgrup normal di G. Berarti ini harus dipenuhi. Ya. Misal G adalah grup, jadi G-nya harus grup dulu. N itu harus subgrup normal, harus subgrup selain subgrup dan harus normal. Ya. Apa itu subgrup normal? Anda baca sendiri. Anda bisa cari di materi sebelum UTS. Oke. Jika ini homomorfisme, ya, dengan definisi untuk setiap G kecil anggota G, ya, ini sama dengan ini. Karena G faktor N, grup faktor itu kan ada definisinya ya. Kalau Anda lupa silahkan Anda baca grup faktor itu gimana gitu ya. Ada di sini tentang materi grup faktor. Mana ini? Oh ini. Bagian subgrup normal dan grup faktor. Ya, ada di sini terkait definisi grup faktor. Mana ya? Kan ini grup faktor. Ini grup faktor ya. Ada juga ya. Oke, mana tadi? Ini, lanjut. Nah, sampai di sini ini contoh-contoh yang homomorfisme natural ya. Ya ada. Terus ada yang paling penting, ya, itu adalah ini, teorema utama. Nah, di teorema utama ini yang mengerikan ya. Karena hafalannya banyak untuk ini. Jadi oke ya, begini-begini agak ribet ya. Oke, kita cek. Misalkan G1 dan G2 masing-masing adalah grup. Oke. Dan F merupakan pemetaan dari G1 ke G2. F ini homomorfisme. Jadi F-nya harus homomorfisme. Bukan sebarang fungsi. Oke. Kita telah melihat bahwa kernel F, ini definisi yang harus kalian hafal juga. Kernel F itu apa? Oke. Kernel F merupakan subgrup normal. Bagi yang nggak tahu kernel F, kita akan mundur sedikit. Ya. Kernel F itu di mana ya? Kernel F itu ada kok bisa.
kita tambahin aja kernel F. Kernel fungsi ya. Oke, ini aja. Jadi kernel itu ada kaitannya dengan range. Jadi pada kernel itu intinya adalah bagaimana Anda mengetahui range itu tertuju pada suatu identitasnya. Ya. Oke, lanjut. Dengan demikian, dapat kita bentuk grup faktor G1 kernel F. Ya. Nah, image F pasti subgrup dari G2. Oke, bagi yang pusing, mari kita jelajahi apa maksud dari satu paragraf yang ini. Kita jelajahi dulu maksudnya apa. Oke, dari kalimat pertama. Sepertinya nggak ada masalah ya. Ya, G1, G2 grup artinya apa? G1 memenuhi aksioma grup artinya apa? G1 itu punya anggota yang kalau dioperasikan tertutup, terus operasinya biner, punya inverse, dan lain-lain. G2 pun sama. Nah, F ini ya homomorfisme. Artinya apa? F ya, untuk sebarang dua anggota di G1, F, katakan ini star 1, ini star 2, FA star 1B sama dengan FA star 2 FB. Ya, itu sifat dari homomorfisme ya, yang harus kalian hafal. Oke. Yang kedua adalah kernel F. Kernel dari F itu adalah suatu mana ya enaknya? Kernel F. Saya harus bawa materinya. Ini mungkin. Ada nggak kalimat yang menyatakan kernel fungsi? Karena kernel itu sebenarnya gampang kok, tinggal menghubungkan antara pemetaan dengan apa ini? Hubungannya kernel itu pemetaannya. Bentar, saya harus tunjukin yang kernel. Kernel F. Pertemuan 7 belum. Kalau grup faktor kan tadi sudah. Grup faktor itu di sini. Nah ini dulu aja. Oke. Intinya adalah ide dari grup faktor itu adalah kalau Anda punya grup G terus subgrup H, apakah dapat dikonstruksi suatu grup baru dari dua grup itu aja gitu ya. Ternyata ada. Dengan menggunakan idenya pakai koset-koset inilah. Yang penting Anda tahu bahwa grup faktor itu definisinya adalah begini. Oke. Sebagai lanjutan dari proses di atas, dihimpun semua koset kanan dan dari H yang terbentuk ini dan koset kiri dibentuk ini dengan modal suatu grup G dan grup H di G, ternyata selalu dapat dibentuk grup baru yaitu grup koset kanan dan grup koset kiri. Nah, sekarang ini himpunan kan pasti. Nah, apakah pada himpunan koset kanan atau himpunan koset kiri dapat didefinisikan operasi biner, ya, entah biner kanan atau biner kiri, sedemikian hingga ini adalah grup? Ternyata bisa. Gitu ya. Ternyata Anda bisa definisikan. Oke. Ada grup yang semacam itu. Kemudian, misalkan H adalah subgrup dari G, subgrup G disebut subgrup normal. Ini penting ya. Subgrup normal adalah sebuah subgrup yang berlaku koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi sebarang G itu menyebabkan GH sama dengan HG. Ini wajib ingat, wajib hafal. Oke? Ini wajib hafal. Nah, untuk menunjukkan subgrup dulu kan ada syarat cukup dan perlu. Sama dengan subgrup normal. Itu harus ada syarat perlu dan cukupnya. Nah, kalau dulu kan syarat cukup dan perlu di subgrup adalah apa? Untuk setiap X, Y anggota H dengan targetnya adalah H subgrup G, berarti X operasi Y inverse itu di H. Sama dengan ini, misalkan H adalah subgrup dari G, suatu subgrup H merupakan subgrup normal jika dan hanya jika sebarang G anggota G berlaku ini. Ini syarat cukup dan perlu membuktikan subgrup normal. Tidak ada hal khusus untuk membuktikannya, itu persis. Nah, sekarang Anda definisikan dari sini himpunan yang anggap aja G per H atau G faktor H gitu ya. Oke, kita harus definisikan apa itu G faktor H dan bagaimana simbolnya. Oke, selanjutnya jika H adalah subgrup normal di G, ya, himpunan GR atau GL dinotasikan ini. Jadi himpunan koset, mau koset kiri mau koset kanan,
bisa disebut grup faktor. Itulah asal-usul dari grup faktor. Dari koset kiri ataupun koset kanan. Oke. Operasinya sama aja ya, star L atau star star R sama aja. Kan subgrup normal. Subgrup normal itu GR sama dengan GL gitu ya, sama saja. Jadi operasi star R ya sama dengan operasi star L. Ya, bilang aja star. Oke. Ini grup koset. Nah, itu namanya grup faktor, sama saja ya. Jadi secara umum GH ini grup ya, yang dinotasikan G faktor H adalah sebarang X anggota G yang dioperasikan dengan seluruh himpunan H. Seperti itu. Namanya grup faktor dari G yang terbentuk oleh H. Jadi panjang kan ya, saya lebih biasanya menyebut G faktor H. Tapi secara bagusnya dia adalah didefinisikan dengan grup faktor dari G yang terbentuk oleh subgrup H. Itu nama lengkapnya. Sampai di sini. Oke. Berarti ini bacanya gimana? Grup faktor dari G1 yang terbentuk oleh subgrup normal kernel F. Seperti itu. Oke. Kita tahu bahwa image F pasti subgrup dari G2. Kok bisa? Gini. Image itu adalah range. Range itu adalah hasil peta. Jadi Anda kan menggunakan definisi fungsi F yang G1 ke G2. Artinya, misalkan Anda ambil G kecil anggota G1, F G kecil pasti di G2. Nah, yang pertama, tidak semua F itu bijektif. Ya. Tidak semua fungsi yang homomorfisme itu bijektif. Ada memang, tapi tidak semua. Artinya apa? Ada kemungkinan anggota GH itu bukan peta dari sebarang atau apapun di G1. Jadi ada anggota GH yang nganggur. Apakah itu fungsi? Fungsi. Sebab yang nggak boleh nganggur itu adalah anggota G1. Anggota G1 semuanya harus dipetakan oleh F ke G2. Nah, pada G2 kalau ada yang bukan hasil petanya nggak apa-apa. Maka dari itu secara umum hasil peta itu dinamakan image. Nah, image ini yang lebih lanjut pasti subset dari G2. Bisa sama. Kalau fungsinya bijektif, image F akan sama dengan G2. Tapi kalau fungsinya tidak bijektif, itu lebih banyak anggotanya G2, tapi sudah pasti subset. Seperti itu. Nah, karena himpunan image F ini subset dari G2, dan membawa operasi yang sama, nanti bisa dibuktikan juga bahwa image F adalah subgrup dari G2. Oke. Nah, dari sini kita adalah cek hubungan antara masing-masing grup faktor keterkaitannya. Oke, kita perhatikan dulu diagram ini. Maksudnya begini, ya, membacanya gini. Ini itu himpunan. Mau ini G1, ini G2 itu himpunan. Ya, ini juga himpunan. G1 faktor kernel F ini juga himpunan. Ini itu fungsi. Ini fungsi, ini juga fungsi, ini juga fungsi. Caranya gimana membacanya? Dari sini, lihat panahnya. F memetakan G1 ke G2. Kemudian P memetakan G1 ke G1 kernel F. Dan yang terakhir, G1 kernel F dipetakan oleh H ke G2. Itu membacanya begitu. Nah, telah diketahui F G1 G2 adalah homomorfisme grup, pengaitan P dari G1 ke G1 kernel F pada diagram di atas didefinisikan sebagai homomorfisme natural. Selanjutnya, pengaitan dari G ini ke sini, jadi ini tuh homomorfisme biasa ya secara umum. Nah, sini ke sini tuh homomorfisme natural. Nah, ini tidak ada lagi. Jadi, fungsi H yang merupakan berasal dari domain G1 kernel F ke G2 itu sama dengan ini. Oke. Apakah mahasiswa harus bisa menunjukkan bahwa pengaitan H tersebut, ya ini ya, atau fungsi H ini merupakan homomorfisme grup. Oke. Ya ditunjukkan aja bahwa H itu fungsi dan merupakan homomorfisme ya intilah seperti itu. Oke. Kita screenshot.
kita pakai dari sini. Salah. Iya, saja. Oke. Ya. Oke. Ini dia kuncinya. Oke, kita masuk ke materi ini. Di PSA, setelah tadi latihan menyusun jawaban yang basic ya, kita masuk ke materi homomorfisme natural. Ini agak susah. Oke. Anda punya ini ya. Nah, kalau untuk yang kasus P nggak akan saya bahas yang H saja. Oke. Mahasiswa harus menunjukkan bahwa pengaitan H tersebut merupakan homomorfisme. Oke, pertama harus ada fungsi dulu. Apakah kita bisa menunjukkan bahwa apa ya istilahnya itu H itu adalah fungsi? Oke. Harus ditunjukkan ya, bahwa pengaitan H ya adalah homomorfisme. Ya misalkan ini anggap aja soal ya, kita anggap aja ya H itu soal. H yang merupakan pemetaan ya dari G1 kernel F ke G2 ya itu adalah pemetaannya seperti itu intinya. Oke, kita butuh yang mana ya? Action. Oh begini, yang mana itu faktor? Oh ini. Dia yang berasal dari G1 dipakai ini. Oke. Dari G1 ke kernel F. Seperti ini. Yang kemudian dipetakan ke G2. Tapi ingat, G2 sudah grup loh ya. Jadi jangan lupa kalau G2 ini juga merupakan grup. Jadi nanti ada mungkin syarat-syarat grup yang kita pakai. Ya. Oke. Ditujukan bahwa ini merupakan homomorfisme. Homomorfisme. Nah, ini kita punya ini. Nah, bagaimana kita menunjukkannya? Kalau di sini kan dijelasin kalau H itu fungsi. Nah, pertanyaan saya, apakah H itu fungsi? Ya, kita harus bisa membuat H itu menjadi fungsi. Artinya, apakah kalau kita ngambil sebarang anggota di sini, itu pasti ada di G2? Apakah pasti ada di G2? Gitu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Apakah anggota di G1 kernel F kalau dipetakan dengan H itu adalah fungsi. Jadi fungsi itu kan disebut fungsi jika di bagian domain semuanya bisa dipetakan, punya tepat satu kawan di G2. Nah, itu PR kita. Nah, sekarang kita harus tahu kernel F ya. Kita akan masuk mencari terkait kernel F. Yang sederhana aja lah, jangan yang ribet-ribet. Kernel F. Nih. Nih ya. Dalam aljabar, kernel dari homomorfisme atau fungsi. Kernel itu adalah sebuah fungsi yang mempertahankan struktur. Umumnya, fungsi ini bisa dicek di gambar aja biar cepet ya. Kita pakai gambar. Kernel itu yang bagaimana sih? Kalau pakai ini, misalkan begini, connect nih. Oke ya. Nah, oke, begini. Ini lumayan harusnya bisa dibaca dengan baik. Oke, perhatikan baik-baik. L ini udah homomorfisme. L itu homomorfisme. Oke. Nah, 0 ini elemen identitas ya maksudnya ya. Oke.
L itu homomorfisme yang memetakan V ke W. Pelan-pelan. L itu adalah homomorfisme atau fungsi yang memetakan V ke W. Nah, otomatis semua yang di V secara umum kan kalau dipetakan pasti jadi image L, karena L fungsinya, image-nya di sini. Bisa jadi L itu sebesar W, tergantung apakah bijektif gitu ya. Nah, kalau bijektif pasti iya. Oke. Kemudian apa sih kernel itu? Kernel itu adalah subset dari V yang kalau dipetakan itu menjadi identitas. Jadi sebarang anggota V, apapun anggota V yang dipetakan jadi 0 di W gitu ya. Itu namanya kernel. Jadi tidak semua anggota V kalau dipetakan ke W itu di 0, kan bisa jadi di yang lain, di sini atau di sini atau di sini. Namun kernel itu benar-benar memetakan, nggak tahu siapa aja, ada berapa saya nggak tahu, tergantung. Kalau punya 2 ya 2 gitu ya, kalau 3 anggota ya 3 saja. Dia memetakan anggota V ini ke ini. Nah, sebarang anggota V yang dipetakan ke identitas itu namanya kernel. Ya, jadi kernel itu kalau dipetakan pasti ke identitas. Anggota kernel kalau dipetakan itu pasti ke identitas dari grup W. Ya, identitas dari grup W. Nah, 0 atau identitas dari V juga pasti anggota dari kernelnya. Jadi kernel ini pasti memuat identitas dari domainnya. Gitu ya. Ini clear ya? Ada pertanyaan silakan disampaikan. Silakan. Sebelum kita tunjukkan bagaimana si kernel itu kita eksekusi di latsol berikut. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya cek manusianya masih ada nggak? Mana ya manusianya? Oh ini. Oke, masih aman. Oke. Nah, baru kita mulai ke pembuktiannya. Oke. Nah, benar kalau dia bilang G1 faktor kernel F itu pasti suatu A yang A itu ditambah dengan kernel F. Maksudnya ditambah ya, kita kembali lagi ke definisi grup faktor. Ya, biar nggak puyeng, grup faktor. Di mana tadi grup faktor? Oh, di sini. Grup faktor itu adalah X anggota G yang dioperasikan dengan H. Ya, operasi binernya ada sendiri, ini namanya. Ya, dia punya operasi biner sendiri. Nah, kita kan nggak tahu operasi biner dari G1 per kernel itu gimana gitu ya. Kita harus tahu nanti gitu, kita cari aja gitu. Oke. Ntar guys, ada telepon. Oke, sudah lanjut. Oke ya. Jadi ini definisinya perlu saya tangkap juga seperti ini, Windows, karena ini penting. Ya.
Tuh penting tuh. Kita masukin ke sini ya. Buat ide juga. Nah, dah tuh ya. Berarti ini kan isinya adalah koset-koset ya. X kecil, X kecil itu di G, berarti kan ini X kecil di G1, terus dioperasikan dengan suatu grup kernelnya. Ya ini ya kalau operasinya plus, ya plus lah. Kayak definisinya begitu maksudnya. Oke, ini operasi. Tergantung G1 operasinya apa. Secara umum boleh dibilang plus, boleh dibilang star, terserah, nggak ada masalah. Tidak mempengaruhi apapun. Oke, itu kan dipetakan melalui H menjadi suatu fungsi A. Definisikan dia nanti menjadi suatu fungsi A. Pertanyaannya, kok bisa suatu fungsi H nanti endingnya malah menjadi FA? Gitu ya. Ya, pertanyaannya gampang jawabannya. Nah, Anda cek. G1 kan muter dulu nih ibaratnya. Ke kernel F terbentuk suatu himpunan. Kemudian melalui H dia ke G2. Sedangkan G1 kalau melalui F ya, dia nggak pakai muter, langsung ke G2. Nah, artinya kan endingnya sama sebenarnya. Sama-sama di G2. Jadi pasti ada definisinya. Nah, didefinisikanlah fungsi H itu suatu fungsi yang memetakan dari G1 per kernel F ke G2 dengan definisi H A plus kernel F itu sama dengan F A. Jadi kalau B plus kernel F itu sama dengan FB. Seperti itu. Nah, apakah itu nanti akan homomorfisme gitu ya? Kan kalau homomorfisme itu harus mempertahankan operasinya, baik dari sini, operasi yang pada di sini ya, dan operasi yang ada di sebelah sini juga. Itu harus dipertahankan seperti itu. Itu untuk menunjukkan bahwa dia homomorfisme atau tidak. Nah, kita kembali ke materi sini. Oke, bukan yang ini, yang AU9 ya. Ini apa sih telepon-telepon? Bentar.